jangan sinetron Indonesia dibandingkan sama drakornya Korea atau drama-drama yang OTT-nya India. Katanya kan penonton pembuat sinetron kejam, yang kejam sebenarnya penonton Indonesia loh. Saya waktu kita pernah bikin satu sinetron, tokohnya itu masuk penjara, share kita tinggi, rating kita tinggi. Terus tapi kita pikir, waduh kasihan nih adegannya di penjara mulu, kru juga pasti boring kan setnya. Yaudah kita keluarin ceritanya dalam diskusi, keluarlah. Dia keluar dalam pas begitu keluar, tokoh utamanya happy, share-nya turun. Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Ngomong-ngomong soal sinetron sama persaingan nih Bang, ya kan ada sinetron buatan anak bangsa gitu ya. Kemudian Abang kan juga pasti berhadapan nih dengan sinetron India atau Turki yang panjang-panjang juga. Yang saya perhatikan bahkan Turki itu India lah misalnya. Ya India, Turki juga kan kadang-kadang suka ada di beberapa televisi kan. Yang saya lihat ya artistiknya tuh niat banget gitu, pakaiannya gitu kan. Nah, bagaimana sih Abang ngeliat persaingan sinetron kita dengan sinetronnya India atau Turki atau seriesnya Korea? Ataupun Korea lah ya. Ya, atau seriesnya Korea tuh. Dia kan mungkin nggak terlalu panjang ya, tapi kan dia season. cukup punya. Dia season, ya. Season ya. Dia paling 8 atau 16, nanti ada season berikutnya. Nggak panjang lah. Nah, gimana Abang lihat peta persaingannya nih? Ya kalau sebenarnya ya saya sebagai orang yang lebih banyak berkecimpung di sinetron ya ini sampai saat ini ya. Bisa dibilang sebagian dari perjalanan karir saya banyak di sinetron. Menurut saya sih baik orang film sendiri maupun penonton Indonesia, menurut saya tidak fair memandang sinetron Indonesia, tidak fair. Termasuk juga tokoh-tokoh film ya, memandang sinetron itu tidak fair. Tidak fairnya tuh begini, bahwa ya apalagi kalau di compare dengan yang tadi Bang Yosef bilang Turki, India sekalipun ya, apalagi Korea, ada kalimat misalnya sinetron Indonesia kok set-setnya gitu-gitu aja sih gitu loh, terus lokasinya itu aja gitu loh untuk yang lebih kritis lagi ya, terus coba dong Korea, coba dong India. Nah masalahnya adalah berapa kos sinetron Indonesia, berapa kos. Jadi ukuran kalau kualitas sinetron Indonesia misalnya Korea ya, jangan dibanding termasuk dengan India, jangan sinetron Indonesia dibandingkan sama drakornya Korea atau drama-drama yang OTT-nya India. Jangan, ukurannya tetap adalah soap operanya mereka, negara-negara mereka. Lebih buruk gitu loh sebenarnya secara artistik ya. Tapi dari sisi budget kepada Indonesia tidak fair gitu loh. Indonesia angkanya udah pasti, rupiahnya jelas dan nggak besar gitu loh. Nah sementara sebuah drama Korea dibikin yang cuman taruhlah 8 episode ya, mereka bikin. Tapi kan mereka misalnya cerita itu berlangsung selama 2 musim misalnya, musim salju dan musim panas misalnya, musim gugur. Nah mereka berproduksi itu bisa setahun, bisa 2 tahun cuma 8 episode. Nah kita 8 episode itu 2 minggu loh. 2 minggu, iya. Nah, terus uangnya karena apa? Kenapa terjadi 2 minggu? Ya uangnya cuma segitu. Perusahaan kan harus jalan. Dari angka yang muncul dari TV juga cuma segitu gitu loh. Nah, perusahaan harus jalan tapi karya harus bagus. Nah, sementara drama Korea paling gampang adalah sekarang yang paling gampang menjadi studi adalah dengan munculnya OTT ya. Nah, itu kan jelas sekali. Jangankan sinetron Indonesia dibandingin sama OTT-nya Netflix maupun Amazon dan sebagainya ya. Dibandingkan dengan video.com sekalipun ya, video.com yang sama-sama holding holdingnya sama-sama dengan Cinemat ya, MTech ya. Itu aja udah beda angkanya gitu loh. Angkanya bisa 2 kali lipat biaya produksinya. Gitu. Jadi otomatis pencapaian artistik maupun kualitasnya beda. Sinetron pasti segini dengan konsep kejar tayangnya pula lagi lah. Nah, sementara mereka termasuk OTT pun sekalipun video.com bikinnya itu tidak ditarget kapan tayang. Mereka bikin otomatis karena sinetron stripping ya Bang ya. Perbedaannya adalah sinetron itu cenderung dekor, mengupgrade, sementara mereka cenderung real set.
Ya secara artistik real set sama Iya. sama syutingnya di Persari kayak gitu-gitu. Ya beda lah. Nah, itu persoalannya. Jadi angkanya aja beda tapi kualitasnya mau disamakan. Nah, itu namanya nggak fair gitu loh. Coba. Nah, itu yang sebenarnya yang kasihan adalah yang akhirnya menjadi judge-nya adalah kepada tenaga kreatif di sinetron. Misalnya DOP di sinetron. Seolah-olah DOP sinetron gambarnya ya begitu-gitu. Ya emang cost-nya segitu. Tapi coba nonton, gambarnya bagus kok, nggak jelek gitu loh. Nah, dibandingkan sama OTT bagus. Ya OTT lu terima honor berapa? Sinetron terima honor berapa gitu loh. Kameranya apa? Dia pakai Lumix, ini apa gitu loh. Kan nggak mungkin sinetron pakai kamera yang terbaru gitu loh. Mau jualan berapa gitu loh. Jadi semuanya adalah bagaimana dengan angka industri yang sudah ada, dengan angka ekonomi yang sudah ada. Yang pertama adalah kualitas bagus, dia tetap menjadi tayangan pilihan nomor 1 targetnya ya. Lalu ya perusahaan harus untung dong. Kalau perusahaan nggak untung, nggak bisa bikin berikutnya. Ya lu gila aja kalau istilah dalam tadi hitungan yang kayak Paleo diprediksi. Paleo itu kan dengan segala kesenimanannya gitu. Wajar diprediksi 2 tahun juga bubar gitu loh. Nah, ternyata 20 tahun itu. Nah, itu jadi sebenarnya kalau menurut saya nggak fair memandang. Jadi nggak bisa tuh di-compare sinetron Indonesia dibandingkan dengan TV-TV kayak tadi Turki dan sebagainya dengan kostum juga beda, dengan ya? kostum yang kosnya beda, waktu produksinya beda. Mereka satu episode mungkin bisa serendah-rendahnya 10 hari. Satu episode ya. Kita 1 hari. Satu hari 1,5 episode. 1,5 episode ya. Karena besok setelah syuting diedit sampai malam, besok paginya kirim ke LSF. Iya, buat dapetin STLS. Sorenya tayang. Nah, permasalahannya kenapa terjadi begitu? Terjadi besok pagi baru sensor, ntar malam tayang. Nah, masalahnya adalah ketika kita pengen idealnya punya spare setiap judul itu 5 episode lah. Punya cadangan. Nah, jadi yang disensor sekarang ya, itu buat tayang misalnya kalau ini hari Jumat ya, buat tayang hari Rebo. Tapi kenyataannya begitu kita nyetok seperti itu, bukan ke Uber. Ratingnya kadang-kadang jeblok. Kita itu harus menyesuaikan betul rating sehingga memang bahasa itu seperti kayak bisnis saham yang fluktuatif gitu. Ya? Iya, jadi tiba-tiba bahwa wah nih diapain nih? Ini turun nih. Nah, pertanyaannya gampang, dipanggil lah produsernya atau kita ada stok nggak judul ini? Kalau ada stok itu bukannya kita seneng. Ada berapa? Ada stok berapa? 3, 2. Udah. Coba dilihat lagi, buang-buangin bila perlu yang lama-lama, yang passingnya lambat, temponya buang-buangin, dirapetin supaya menjadi lebih kencang lagi. Nah, saya punya cerita nih buruknya penonton Indonesia ya dalam konteks rating ya sebenarnya ya. Pernah ada satu sinetron kita adalah katanya kan pembuat sinetron kejam, yang kejam sebenarnya penonton Indonesia loh. Saya waktu kita pernah bikin satu sinetron, tokohnya itu masuk penjara, share kita tinggi, rating kita tinggi. Terus, tapi kita pikir, waduh, kasihan nih adegannya di penjara mulu, kru juga pasti boring kan setnya. Yaudah, kita keluarin ceritanya dalam diskusi, keluar dia keluar dalam pas begitu keluar, tokoh utamanya happy, share-nya turun. Jadi penonton Indonesia seneng tuh pengen sedih. Tokohnya seneng punya hambatan. Turun, kita punya stok 5, panggil, kalau itu bantai. Bantai, buang, ya udah rapetin. Akhirnya apa? Bikin musibah lagi itu anak. Gitu. Naik lagi. Nah itu problemnya gimana dong? Penonton kita seneng kalau tokoh utamanya menderita ya. Iya, karena kan pertanyaannya, lu mau bertahan program ini atau enggak? Iya. Ya, kalau enggak, ya lu siap-siap bungkus. Karena semakin begitu kita lemah, TV sebelah kenceng. Iya, benar. Kenceng. Betul. Kan itu persoalannya. Saingannya di situ ya. Itu. Kita kan cenderung head to head. Iya. Jadi kita memimpin atau kita dipimpin kan itu. Nanti ketika rating share turun dimarahin tuh sama salesnya TV kan. Oh iya dia juga. Turun. Orang salesnya, dia udah mau Jumat ini baru turun hari Selasa aja. Jumat turun, harus berhenti. Gimana? Orang salesnya jangan, ini masih bagus iklannya. Gak ada urusan tuh. Iya benar. Gak ada urusan gitu. Bang, ngomong-ngomong, iya. Sinetron, ya contoh yang abang bikin ya, itu dilempar ke pasar internasional nggak sih? Mungkin ke negara lain gitu, apa memang cuman di Indonesia aja? Enggak, jadi memang kalau sinetron TV kan memang mungkin sekitar udah 10 tahun belakangan ini kan yang namanya
right-nya itu ya, right televisi itu untuk sinetron misalnya, itu right-nya itu udah cenderung sudah milik ke broadcast. Oh, CTV-nya ya. CTV-nya ya. Nah, jadi tentang apakah itu diedarkan atau tidak, adanya di broadcast, di TV. Nah, tapi kalau menurut logika saya aja bahwa kalau dibandingin, kalau dia compare-nya adalah pasar bebas tayangan, pasti sinetron Indonesia itu banyak kekurangan gitu loh ya. Kecuali cerita ya. Kalau teknis dan sebagainya mungkin kekurangannya kan karena faktor biaya waktu produksi dan kalau cerita enggak. Makanya kan kenapa saya bilang cerita enggak? Kan terbukti dalam beberapa festival drama Asia Pasifik itu yang kita Indonesia selalu hampir tiap tahun kan ada aja yang menang. Di antaranya dulu punyanya PSA itu ada 2, ada Tukang Bubur Naik Haji, terus ada punyanya Bang Maruli juga tuh, ada judulnya apa. Jadi kerap juga kita di dalam hal broadcast Asia Pasifik suka menang gitu loh. Tapi itu lebih dicerita ya kebanyakan. Lebih dicerita. Kalau di teknologi ya kalau mau bicara persaingan kayak begitu kan sebenarnya yang lebih punya kans itu di OTT ya. Di OTT ya, artinya misalnya kayak kita sekarang kan ada video.com misalnya, terus ada Netflix dan sebagainya. Disitulah pertarungannya karena kualitasnya benar-benar bersaing tuh. Kalau televisi susah. Itu dia, karena mungkin nggak dikejar target cepet tayang, bukan produksi cepet, tayang cepet dengan cost yang secukupnya. Ya memang ini kemampuan bayar dan sebagainya juga mungkin masih segitu ya. Nah, Bang, mau tanya juga ya. Jadi kan dinamikanya sinetron di Indonesia kan seperti itu ya. Nah, sinetron ini kan ketika dia diproduksi kan ada ekosistemnya ya. Ada tenaga kerja di PH-nya yang bikin, kemudian ada yang bikin skenario-nya juga gitu ya. Kemudian nanti dilempar ke TV menayangkan, efeknya mungkin rating share, kemudian ada iklan. Nah, bagaimana sih Abang melihatnya, apakah banyak tenaga kerja yang terlibat untuk pembuatan sinetron, terus kemudian mungkin efeknya dari pembuatan sinetron ke contoh misalnya ke keuangan ya, kondisi keuangan gitu kan, itu tuh gimana sih? Kalau menurut saya sebenarnya kalau misalnya justru sebenarnya sinetron itu adalah media atau wadahnya untuk para pembuat film itu berlatih sebenarnya di situ ya. Contohnya apalagi di format yang FTV misalnya. Bagaimana satu judul selesai ya. Tapi kan tetap walaupun satu judul selesai, tetap kan ekspektasinya bagus dan secara rating loh tetap kalau televisi ya. Di situ yang menurut saya kayak sekarang saya lagi menerapkan lagi punya program baru kebetulan FTV Ramadan yang akan tayang Ramadan nanti. Itu benar-benar saya udah kayak zaman saya sekolahan itu waktu dulu saya ingat betul bagaimana saya membantu teman-teman saya dan senior saya memanage sebuah produksi ya. Itu sambil saya langsung menerapkan 4 atau 5 atau 10 judul jalan saya bikinkan timeline simultan. Saya bikin tuh. Jadi saya malah menikmati itu sebagai sebuah proses ya kalau saya. Artinya ada skrip, sinopsis, scene plot, skenario, kru, hunting dan sebagainya. Nah, itu dalam konteks 5 judul misalnya, itu ada 5 tim loh. 5 tim ya. Ada 5 sutradara. Banyak ya. Nah, kalau saya bilang kalau mau ngejar targetnya televisi, ya jangan step by step. Kalau step by step satu nggak keburu. Pertama di TV nggak keburu. Tapi ini juga nanti akan bertumpu kepada 1 atau 2 tim saja. Tapi ketika ini menjadi overlapping apalagi sampai 10 judul, ini ada 10 tim. Coba bayangin aja, ada 10 tim. Artinya ada 10 sutradara, ada 10 DOP. Nah, semua kan bekerja nih untuk industri ini gitu loh. Nah, tentunya semuanya konsepnya adalah bagus rating share ya. Nah, ketika ini bagus, ini kan akan terus berjalan. Mungkin bisa barangkali syukur-syukur tahunan. Ini kan ini sebuah lahan besar gitu. Ini untuk yang contohnya FTV ya. Nah, di situ juga sebenarnya tetap akan ada proses seleksi ya. Ketika misalnya kameramen, kan paling gampang mengukur seorang DOP itu adalah ditontonnya enak, gambarnya enak, kualitasnya bagus kan begitu. Nah, kalkulasinya kan gampang sekali menilainya. Jadi semuanya adalah membuat gambar bagus kan begitu. Nah, itu kalau di FTV, kalau di industri sinetron yang stripping itu lebih lagi.
pada satu judul itu kan ada tiga tim. Oke. Iya kan? 3 tim itu sedikit-sedikitnya itu berarti kan sekitar 150. Satu tim anggaplah 50 orang. Iya kan? Oke. Ada 50 orang. Berarti kan kalau 3 tim ada 150 orang. Itu padat karya banget ya? Iya, ya itu yang bekerja di satu judul ya. Satu judul. Nah, sekarang kalau misalnya kayak PH saya tayang-tayang ada 4 sampai 5 judul. Berarti kan 150 dikali 4 atau 5 judul. Itu orang semua loh bekerja. Satu judul aja kalau bicara banyak, kalau bicara misalnya dalam konteks rezeki ya kita ya. Itu 150 orang kalau dia baik laki maupun perempuan, kalau dia punya istri, punya suami, punya anak, ada 500-an orang yang bergantung kepada satu judul itu. Iya. Gitu loh. Jadi sebenarnya di sini lumayan padat karya, lumayan banyak melibatkan tenaga yang menurut saya ini industri cepat yang beda sama layar lebar. Kalau layar lebar itu kan satu produksi ya taruhlah sebulan, 1 bulan setengah gitu. Dengan tim ya paling ya 70-80 kali ya. Tapi kan abis itu selesai. Ini simultan terus gitu loh. Nah, artinya ini sebuah lahan untuk orang film sinetron bekerjanya besar gitu loh. Menurut saya itu. Dan apa ya, banyak yang bergantung dari banyak ya. Satu judul aja 150 timnya ya. Itu sutradara aja ada sutradara, ada co-sutradara 3 loh. Masing-masing ada co. Nah, dalam konteks pembinaan juga sebenarnya kan berjalan nih. Ada co, ada sutradara, ada 3 co misalnya. Begitu juga kameramen, ada DOP, ada 3 operator loh. Jadi masing-masing itu sesungguhnya udah punya asisten-asisten lagi. Gitu, dan itu berjalan sistemnya. Padat karya sekali. Nah, Bang, terkait dengan sinetron atau FTV tadi kan tuh padat karya sekali ya. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, sudahkah ini dari sisi penglihatan Abang gitu ya, teman-teman yang bekerja di sana gitu ya, kemudian juga hasilnya ketika mereka bawa itu ke TV, dijual, ditayangkan gitu, apa ya, istilahnya treatment yang teman-teman kerja di sana itu, yang treatment yang mereka terima itu apakah sudah pas? Contoh ya, misalnya apakah mungkin kayak ada jaminan kesehatan atau jaminan hari tua, atau mungkin apa sih yang harapan dari Abang dari pemerintah yang kira-kira bisa diberikan buat tenaga-tenaga yang berkarya di bidang sinetron atau FTV? Ya, saya coba jawab ya. Jadi sebenarnya sih kalau bicara dalam tanda kutip kesejahteraan gitu ya, sebenarnya sih saya nggak tahu di tempat production house lain ya, tapi secara keseluruhan sebenarnya ya kasihan dalam pengertian ya kan sebenarnya fairnya aja bahwa kru itu kan bukan karyawan tetap, karyawan kontrak. Gitu. Itu freelance kan ya jatuhnya. Freelance kan, itu kan sama aja kayak pelaut gitu ya, yang kalau kapalnya belayar dia dapat kontrak, terus kapalnya di darat dia nggak ngapa-ngapain, misalnya begitu kan, sama lah kayak kuli bangunan juga seperti itu ya, artinya per project kan begitu, kontraknya by project. Nah itu yang sebenarnya yang tadi bahasa saya kasihan gitu loh. Bicara kesehatan sebenarnya nggak ada sama itulah. Saya nggak tahu, harusnya mestinya ini apakah misalnya contohnya di dalam struktur industri perfilman Indonesia ya, kan ada stakeholder ya, kayak misalnya BPIK atau KFTK dan sebagainya. Saya nggak tahu, sesungguhnya saya nggak melihat bahwa KFT pun atau BPI itu menyentuh ke sana gitu loh. Padahal mereka ini sebenarnya ya memang artinya memang SDM-nya industri film gitu loh. Tapi contoh bicara kesehatan nggak ada sama sekali mereka. Saya lagi-lagi saya berbangga dengan production house saya. Misalnya, menurut saya sampai saat ini itu sebenarnya harusnya tidak cuman KFT maupun BPI cuman mendengar, oh begitu ya. Contohnya nih, misalnya di PH saya ada satu peraturan dan kalau melanggar sutradaranya tegur. Kalau nggak bisa ditegur, sutradaranya dipecat, diganti. Misalnya kami menerapkan peraturan bahwa syuting hanya sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam loh. Tidak boleh lewat. Bagaimana dulu saya pernah ngalamin syuting itu sampai matahari terbit. Gitu. Sampai sekarang industri film masih loh. Itu perhatiin nggak apa KFT-nya atau BP merhatiin nggak? Jangan mentang filmnya selesainya cepet tuh berarti lu kelarnya pagi terus gitu loh. Bayangin aja selesai matahari terbit.
Terus udah di calling lagi saat itu. Iya, iya. Nanti calling lagi jam 10, jam 11 makan siang. Nggak sehat ini Iya, gitu iya, loh. Gimana? Nah, ada nggak peranan pemerintah dalam hal ini? Pemerintah di Nggak sini. ada sama sekali. Istilahnya ya udah cari selamat masing-masing kan begitu. Nah, tapi ini sudah dilakukan oleh Cinemark, yaitu bahwa syuting tidak boleh lewat jam 12 malam. Oke. Kenapa? Karena ini adalah supaya menerapkan, karena Cinemark ini kan industri televisi adalah sebuah industri besar yang rutin gitu loh. Kalau seandainya lu breaknya aja jam 5, jam 6 pagi, jam 7, lalu terus lu mau syuting lagi, ya kalau terus itu kan habitnya jadi berubah kan. Berubah. Nah itu nggak akan bisa lu mencapai syuting sampai ratusan episode. Jadi harus dipikirkan sistemnya adalah supaya menjadi sistem sehat gitu. Nah sama, ini juga menurut saya hanya ada di Cinemark adalah misalnya karyawan 2 minggu sekali di Cinemark itu didatengin dokter ke lapangan. Oke. Kami datang dokter, punya klinik Cinemark. Jadi dokter datang dengan 2-3 orang suster yang ngecek semua tensi dan sebagainya. Begitu dia gula darahnya tinggi atau tensi tinggi, udah dia suruh istirahat duduk gitu, dikasih obat gitu, di maintain. Yeah. Nah, saya nggak tahu ini juga. Menurut saya sih, saya berani jamin di secara keseluruhan tenaga SDM perfilman dalam sebuah produksi layar lebar pun ini nggak jalan, nggak akan ada. Saya berani jamin, betul kan? Pasti nggak ada tuh, gitu. Nah, ini kan kasihan sekali yang saya bilang gitu. Jadi jangankan bicara tunjangan nanti kalau dia sudah nggak kepake. Jadi begitu lu tua, lu makin miskin lagi gitu loh. Nah itu kan, nah ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana oleh stakeholder Indonesia, perfilman Indonesia, gimana nih supaya orang film yang udah tenaga kerjanya seperti itu, tapi dia juga punya harapan terhadap masa tuanya. Iya. Ini nggak ada gitu loh. Jadi ketika lu udah mulai nggak kuat, misalnya anak lighting, lu udah nggak kuat ngangkat lampu, ya udah lu selesai hidup lu gitu loh. Nah itu kan nggak ada Nah itu kalau bicara dalam konteks personal SDM ya. Dalam konteks misalnya dalam konteks industri sebuah program kepada televisi itu juga sama. Nah itu harus dipikirkan bicara tentang misalnya rating atau share. Nah itu udah diatur belum oleh pemerintah rating atau share itu? Karena kan kalau sekarang itu rating atau share itu udah benar-benar menjadi raja kan? Iya, dan Nielsen yang Iya, dia yang menentukan betul kan, gitu loh. menentukan. Artinya sebuah program yang sesungguhnya bagus, tapi karena share-nya jelek, ratingnya jelek, ya lu terpaksa harus turun gitu loh. Nah, ya, itu sudah benar-benar dicek belum oleh stakeholder Indonesia perfilmannya bahwa benar nggak dia tolak ukurannya gitu loh. Nah, ini kan masalahnya di situ kan ada hajat hidup juga orang lain yang banyak yang sedang melakukan satu usaha gitu loh. Nah itu terus ya sama, kita juga akhirnya kan mengalami satu program yang tadi saya sempat cerita di awal bahwa ya lu bertahan atau lu berhenti program lu. Padahal kan, nah ini juga harus dipikirkan mungkin apa aturan mainnya. Misalnya kaitannya ke televisi ya. Misalnya sebuah program, misalnya kan gini, kalau kita bicara serial itu kan ada karakter-karakter. Nah, dalam sebuah penayangan yang baru 4-5 episode, taruhlah 10, belum sampai 10, itu kan karakternya kan belum begitu dapat. Masih berjalan nih story gitu loh. Nah, tapi karena ratingnya dia jelek, nggak sampai seminggu berhenti. Kelar. Nah, ini padahal persiapan sebuah sinetron itu bisa 3 bulan 4 bulan loh persiapannya gitu loh. Artinya 3 bulan 4 bulan yang sudah kerja keras. Sebegitu tayang seminggu lah lalu berhenti gitu. Nah, ini pemerintah mikirin nggak gitu loh, bagaimana gitu loh. Artinya, belum ya, Bang, ya? Nah ini kan hubungannya kan dengan Nielsen. Nah, gimana? Apakah pemerintah menentukan semua tayangan itu ada aturannya misalnya per 2 minggu gitu loh. Per 2 minggu bahwa itu minimum untuk program diturunkan. Gitu. Sehingga kru juga punya jaminan, gue 2 minggu gitu loh. Makanya zaman sekarang nih ketika berkembangnya sebuah OTT ya sekarang, itu juga banyak kru film melirik misalnya ke OTT karena juga udah punya ada jaminan itu pasti 8. Minimum ya. Dia tidak ada urusan sama rating dan share. Nah itu yang ada upaya, maksudnya hope juga. Paling nggak 8 lah ya. Ya udah pasti gitu. Daripada sinetron udah persiapan 3 bulan 4 bulan, bisa juga cuma 5 episode. Orang saya pernah, pas saya lagi umroh waktu itu sebuah judul, tayang hari Senin kalau nggak salah. Saya masih umroh, begitu berapa hari kemudian saya dikabarin, Jumat hari terakhir tayang, berarti kan di Mari gitu.
kasihan kan krunya. Kasihan. Nah kayak gitu-gitu ada nggak yang ngatur kan nggak? Belum tersentuh ke situ. Iya, jadi semuanya akhirnya fight sendiri masing-masing aja. Begitu. Pertanyaan terakhir Bang, kita kan mau masuk ke bulan Ramadan ya. Nah, gimana Abang melihat FTV atau sinetron ini di bulan Ramadan, terutama FTV atau sinetron yang mungkin membawa pesan keagamaan, dakwah gitu, itu masih punya pangsa pasar nggak sih? Jelas, masih punya banget karena biar gimana Indonesia ini kan tetap negara yang beragama ya. Negara yang masih punya adab, punya sopan santun. Dan saya sebagai, ya bukannya saya orang baik ya, maksudnya saya sih malah saya sebagai pembuat arti orang yang ada di industri production house, saya malah seneng sama KPI dan LSF. Saya seneng loh. Senengnya kenapa? Dengan aturan mereka justru kita lebih jelas punya aturan main. Misalnya biasanya nih yang saya udah hafal banget menjelang puasa nih, pasti KPI maupun LSF langsung mengeluarkan surat kepada PH dan televisi bahwa dalam rangka menyambut datang Ramadan jangan ada pakaian vulgar, jangan ada ini. Itu saya sih malah happy gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak omong kepada kru di lapangan, udah ada aturannya. Bahkan mohon maaf mungkin barangkali kalau ada TV yang pengen ada TV loh yang masih menayangkan klinik-klinik misalnya kayak gitu. Itu kan jelas tuh sama KPI sama LSF tidak boleh ada perdukunan. Nah, itu jelas gitu loh. Jadi saya malah istilahnya saya pro itu gitu loh. Jadi kita nggak perlu repot-repot menjelaskan, aturannya jelas dan menurut saya tidak maksudnya ya bukan saya ini maksudnya yang bagus, yang sopan dan sebagainya bisa tetap menarik gitu loh, nggak mesti yang jor-joran yang misalnya yang hedon loh. Hedon atau bagusnya kan begitu Ramadan KPI sendiri sama itu juga udah ayo ya jangan yang Rem, itu dan itu akhirnya menjadi satu sebenarnya otomatis jadi intuisi kok untuk yang tadi saya cerita di depan bahwa kami juga kan ada self control gitu. Self control itu ketika Ramadan itu menjadi lebih besar lagi tuh, lebih tebal gitu loh. Jadi bahkan istilahnya udah berubah tuh begitu lihat ya kalau nonton sinetron hari pertama aja Ramadan, bajunya udah nggak ada yang rok rendah. Udah bagus-bagus, udah rapi-rapi gitu loh. Bawa habis lebaran balik lagi ya terserah gitu loh. Nah, itu tapi paling tidak di situ warning dari KPI maupun LSF itu membuat penonton Indonesia itu lebih nyaman menonton televisi gitu loh. Jadi memang sebenarnya basically bahwa penonton Indonesia adalah penonton yang baik sebenarnya itu sih. Oke, artinya dakwah atau pesan yang baik itu efektif disampaikan ya lewat sinetron. Sangat, karena memang habitnya lagi habit puasa. Orang puasa itu kan begitu jangan marah-marah loh, jangan marah. Jadi itunya ada sehingga ya otomatis juga begitu aplikasinya di tayangan pun akan menjadi seperti itu gitu loh. Dan kalau saya sih sebagai orang yang pro kayak gitu-gituan ya malah lebih enak. Jadi kita nggak perlu kayaknya kurang dikit deh itu. Enggak, emang udah begitu daripada tegur KPI gitu loh. Jadi sinetron dan FTV itu efektif ya untuk memberikan pesan baik atau sarana berdakwah ya di bulan Ramadan gitu ya. Sangat efektif ya kan sebenarnya tadi prinsipnya kan orang Indonesia itu butuh tontonan. Iya. Butuh tontonan dan ketika dia menonton itu kan ya mestinya kan ada satu muatan positif yang disampaikan di dalam sebuah penayangan. Nah, akan beda banget ketika habit Ramadan sama habit tidak Ramadan di dalam penerimaan sebuah pesan ya gitu loh. Nah, itu ketika Ramadan yang biasa-biasa aja ditelan sama penonton Indonesia, apalagi yang memberikan muatan-muatan kebaikan gitu loh. Karena memang habitnya kan orang dalam tanda kutip mencari amal baik, ibadah gitu loh. Itu sih sebenarnya. Tetap efektif sekali, sangat efektif. Menarik. Sebelum kita akhiri diskusi kita nih Bang, karena ini kan, saya sendiri dapat ilmu baru nih gitu kan, belajar baru gitu. Saya punya kebiasaannya adalah saya bertanya secara cepat, rapid question, this or that, nanti Abang jawab apa yang muncul di pikiran Abang. Contoh misalnya saya tanya, somai Bandung atau Batagor, Abang bisa jawab somai Bandung gitu ya. Oke? Nggak terlalu banyak, paling cuma 6 atau 8 pertanyaan. Oke. Nonton series Turki atau nonton series Korea? Saya Turki. Kenapa?
Lebih artistik tayangannya, terus dialog-dialognya juga lebih ketimbang Korea yang terlalu cepat itunya, temponya. Mungkin bicara tempo kali ya. Oke. Film Mandarin atau film India? Mandarin. Mandarin. Belakangan kayaknya udah jarang ya, di TV juga udah jarang film-film Mandarin ya. Ya kan ada DVD, ada. Kalau sekarang sih sarana nontonnya banyak. Iya sih. Saya nonton itu banyak loh, nonton apa Three Kingdom. Oh, Sampai Three Kingdom. yang tapi yang series ya. Yang series. Yang 16 episode. Oh, iya, menarik tuh. Itu kan legend juga ceritanya. Keren. Bikin sinetron atau bikin film? Saya bikin sinetron. Pilih bikin sinetron. Iya. Oke. Bikin sinetron atau bikin series pendek? Bikin sinetron. Tetap bikin sinetron ya. Wow, menjiwai banget berarti ya. Oke. Pilih lama nunggu artis di lokasi syuting atau take berkali-kali adegan yang sama? Nunggu artis. Pilih nunggu artis. Bikin artis. Kalau take berlama-lama, budget, Oh iya, efek ke situ. cost Ya. gitu loh. Iya, kalau nunggu artis paling kopi merokok ya. Iya. Kopi merokok kebuang. Sama pulsa. Oh, pulsa teleponin terus ya. Oke. Kerja bareng artis nasional di luar negeri atau kerja bareng artis asing di dalam negeri? Artis nasional di luar negeri menarik. Sekali jalan-jalan berarti dong. Jalan-jalan dan dia jadi belajar disiplin. Oh, Melihat bagaimana orang asing bekerja. oke. Dengan waktu yang sangat disiplin tadi gitu loh. Biasanya di Indonesia dia nggak dapat, di luar dia dapat. Pertanyaan terakhir Bang Den, bikin sinetron komedi atau sinetron religi? Religi. Religi, kayaknya udah mendarah daging banget ya. Bukan, artinya kalau religi itu enak aja. Dakwah Nggak disuratin sama KPI. LSM aman ya, oke. Oke, Bang Den, terima kasih banyak. Sama. Diskusi kita menarik. Saya juga belajar banyak hal. Saya ketemu senior. Saya di luar. intuisi aja kok. Intuisi aja. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita sama-sama ada di Sama-sama. acara Action Nihil. Action nih. Action! Nihil.